Dalam mencari, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Islam. Memilih Islam sebagai agama yang saya imani. Nah, dalam berproses itu, saya singkat saja karena sudah banyak tentu pengalaman-pengalaman hampir-hampir mirip saja. Tapi yang saya mau tekankan, alhamdulillah ada 3 hal lah yang saya temukan dalam berproses ini. Pertama, ketika saya memilih Islam, Islam itu adalah agama yang mudah dipahami. Jadi ketika terjadi perdebatan dalam diri saya, ya, tentang siapakah Tuhan, siapakah Allah, kemudian siapa yang kita harus imani, di sini saya melihat dan merasa puas menemukan jawabannya adalah di dalam Islam. Terjadi jelas bahwa ada pembeda yang sangat jelas sekali. Allah adalah Khalik, pencipta, dan yang diciptakannya itu adalah makhluk. Sudah sederhana saja, sehingga ketika ada yang bertanya, saudara atau teman, kenapa kamu memilih Islam? Salah satunya, Islam itu sangat bisa saya terima secara akal saya. Tapi ini sekali lagi bukan berarti saya mencoba untuk menghina atau merendahkan agama saya sebelumnya, tidak. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman, betul. Jadi yang kedua, saya melihat di sini bahwa Islam itu tidak ada kasta-kastanya. Jadi Islam itu ya Islam. Dan saya sangat terpesona sekali ketika melihat bahwa mulai dari orang suku apa saja, ya, ketika sholat, mereka ketika belum sholat, ketika hendak memasuk sholat, ketika perintah untuk meluruskan saf, dengan sendirinya ribuan orang itu kok bisa dengan serempak, seragam, ya, dan dalam waktu yang sangat singkat langsung rapi. Saya pikir nggak ada yang luar biasa seperti ini. Dengan satu komando yang jelas selain agama Islam. Itu yang saya lihat. Terus yang ketiga, ini yang membuat saya takjub sebenarnya, Al-Quran itu kok bisa dihafal. Ya, saya berpikir, kenapa Al-Quran ini bisa dihafal? Bahkan seorang anak kecil, ini yang memukul hati saya, kenapa anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran? Lalu kenapa kitab suci saya yang dulu itu kok susah untuk dihafal? Ini susah betul ya? Iya, ya, karena terjadi proses revisi. Oh, revisi. Iya, Ada revisi ya? Ada revisi. Kitab Bible itu revisi. Iya, jadi Alkitab itu ada revisi. Alkitab tuh ya berubah karena mengikuti perkembangan bahasa. Ya, jadi setiap perjalanan zaman itu ada perkembangan bahasa, maka Alkitab pun mengalami pergeseran bahasa, ada yang penambahan, pengurangan, dan lain-lainnya, yang akhirnya memang secara alamiah itu sulit untuk dihafal. Dan itu memang sudah pembuktian, ya. Dan ini kenapa Al-Quran kok bisa dihafal? Dan akhirnya saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran, ternyata memang Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan menghafalnya. Dan itu saya tidak ketemukan di dalam kitab suci saya. Dan ini akhirnya, iya, kitab suci yang lama, iya, Alkitab, ya. Iya, pengalaman saya seperti itu. Alkitab itu itu artinya kumpulan, kitab yaitu buku-buku. Jadi kitab-kitab, jadi Alkitab tuh kumpulan kitab-kitab, ya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang sedikit melatar belakangi saya untuk berpikir. Nah, kemudian begini lagi, saya menemukan banyak sekali hujatan atau fitnahan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengalami sekali banyak hujatan, tapi sementara followersnya banyak. Nah, ini yang saya kembali berpikir, orang kalau mengalami hujatan, fitnahan yang luar biasa, dijelek-jelekan kok followersnya banyak begitu, ya. Saya juga kembali berpikir, ada apa dengan manusia ini? Orang ini kenapa? Sampai akhirnya saya menemukan saya mencoba menggali fitnahan-fitnahan itu. Beliau disebut pedofilia.